Ingin ku melihat cahaya purnama, ingin ku menikmati terang cuaca. Awan mendung menutup angkasa, tiada bintang malam bercahaya. Kata-katanya bagus. Buah hati serta pengarang jantungku, pudar nian kelam pemandanganku, sejak kau hilang dari sisiku. Tapi yang menarik, karena aku tuh kan datang dari keluarga di kampung, tinggal dekat Tunggu, Bang. masjid. Pas abang bilang begitu, darah yang mengalir di tubuh abang itu darah apa ini? Campuran Apa itu? Mekah, Hijaz, dan Melayu asli. Melayunya Delhi. Bapak dari Hijaz, dari sekarang ini Arab Saudi, dari Mekah. Mak dari Delhi. Cucu Datuk Rastam. Namanya Encik Taibah binti Ilyas. Makanya abang tadi aku lihat ketika membawa lagu Langgam Melayu ya tidak kaku lagi, memang fasih membawa. Karena dibesarkan dalam budaya Melayu. Makanya di rumah itu selalu pakai pepatah petitih dan bahasa Indonesia itu kalau kita salah ditegur. Itu bahasa apa itu? Kadang-kadang kan kita ingin meniru-niru Jakarta, itu bahasa apa itu? Betul. Nah, boleh. Jadi kita mesti pakai bahasa Indonesia yang benar dan baik. Nah, ini jadi masalah karena tidak berani kalau ketahuan oleh keluarga aku nyanyi, wah bisa hajab ini. Jadi pakai nama Abdul Aziz. Nah, sekali waktu itu katanya kakak tahu, mereka suka dengar kalau hari Jumat malam. Jadi mereka dengar lagu, terus rupanya emak lagi juga situ, habis salat maghrib dia duduk, dia bilang, kenapa lagi suara kayak begini dikasih menyanyi di radio dia macam kakak cerita, mak bilang begini dia nggak tahu bahwa itu anaknya. Nah itulah awalnya. Sebenarnya mula-mula tampil itu tahun 58 Dies Natalis Uisu. Jadi aku tampil diminta untuk membawakan sebuah lagu Inggris. Waktu itu belum dilarang, belum ngak-ngok atau belum ya. Maka aku tampil pakai kemeja warna merah, celana hitam. Ada dulu Bang Rajab namanya. Bang Rajab ini pemain tenor saksofon dari Orkes Tropicana. Adikku bilang, Bang Rajab, ini lagu ini dinyanyikan oleh Fats Domino. Tapi sederhana aja. Pokoknya aku tak gitu ngerti musik, Bang. Jadi abang mesti ngikutin aku, jangan aku ngikutin abang. Lagu apa itu? Blueberry Hill. Kayak apa itu? Nyanyikan berkali-kali. Nyanyi berkali-kali. Hafal dah. Aku tampil di atas sana kan. Duduk waktu nyanyi. Tahu-tahu berapa lama kemudian ada namanya Arif Kim Hussein Siregar. Orang Petisah. Dia tulis di mimbar umum. Bilang Medan punya Johnny Ray yang baru. Namanya Nuim Khayat. Matilah aku. Tapi mau aku beli semua, koran mimbar umum aku bakar, supaya jangan sampai terbaca oleh keluarga. Kayak apa nih, kau naik tonel, kau naik panggung, tak punya malu. Ya itulah, zaman itu. Ya, jadi itu barangkali menjadi modal juga untuk menjadi penyiar. Jadi waktu diuji dan sebagainya, dites, akhirnya lulus, dikatakan lulus. Nah, lulus mesti cari exit permit. Dulu tidak bisa keluar begitu saja. Mesti dapat exit permit dari kantor imigrasi. Di sini untungnya kantor imigrasi itu di Kesawan. Betul. Aku dalam masjid Gang Bengkok. Masih di kampung. Tapi karena sering dalam resepsi tetap jumpa kepala kantor imigrasi, kepala polisi, kantor imigrasi, Pangdam semua kan. Jadi kenal kan. Jadi namanya Boy Suwarno. Aku bilang, Pak Boy, apa? Aku pernah exit permit. Aku kepingin, aku mesti ke London. Kamu ke London ya? Wah, udah ke rumah aja nanti saya kasih. Enggak lah. Aku besok bisa nggak datang ke kantor? Datang. Begitu datang kantor tuh dapat exit permit. Berangkat ke Jakarta. Tapi semua kawan-kawan di Medan bilang, kau usah lah, kau cari penyakit. Orang Medan kan. Nanti kau di bandara, kau kan dicegat, kau ditahan, kau dianggap pengkhianat. Masa dalam keadaan konfrontasi seperti ini kau bekerja di London? Aku pikir ya juga. Tapi enggak lah. Pergilah aku. Nah, karena aku orang PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia, itu kalau ke Jakarta tuh dapat flat khusus di Senayan, Jalan Mendayung. Di situ ada dari seorang Departemen Olahraga dan Pemuda itu, dia baik sekali sama aku, Suworo, udah meninggal dia. Anak buahnya Maladi. Dia bilang, udah besok pagi jam 4 saya bawa
Pak Nuim ke Kemayoran. Dulu kan semuanya dari Kemayoran. Ya, betul. Aku tunggu. Udah dipanggil-panggil, udah pesawat mau berangkat nih. Nuim Khayat, nggak. Akhirnya aku beranikan diri. Naiklah. Tapi pesawat kan dari waktu itu, dari Jakarta tidak lagi Singapura. Langsung ke Bangkok. Di Bangkok baru naik Qantas. Masih Convair atau Electra pesawatnya? Electra. Naiklah, nunggulah pesawat ini. Hujan pula, dingin, awak lapar, duit tak ada. Dulu kan tidak boleh bawa duit keluar dari Indonesia. Ya, Nggak betul. boleh sama sekali. Tidak boleh bawa duit. Jadi macam mana ini sudah lapar jam 3 pagi. Aku kepingin mau makan. Kulihatlah ada seorang perempuan stewardess. Orang Thailand. Aku datangilah. Minta maaf, aku bilang, aku nggak punya duit. Aku mau beli makanan. Aku mau ke London. Nanti aku kirimlah. Oh, dia bilang, enggak, saya baru dari London dengan pesawat. Inilah duit, pergi beli. Beli roti lah aku. Naik. Akhirnya jam 3 pagi itu datang pesawat. Aku naik. Orang semua udah tidur. Kedinginan kan dalam pesawat, mana lah kita tahu nih. Ada selimut, ada apa? Aku pasang rokok J Samsung, waktu itu masih merokok, terbangunlah semua orang satu pesawat. Apa ini saudara isap ini gitu. Tapi kan waktu itu masih boleh merokok, cuma tidak boleh clove. Boleh, cuman tidak rokok seperti itu. Tidak clove ya, tidak. Matikan. Oke lah. Untuk duduk di samping seorang perempuan tua, orang bule, mungkin orang Australia, orang Selandia Baru. Jadi pagi-pagi diantarlah sarapan. Di sarapan itu ada yang namanya cornflakes kan, yang kecil-kecil dia macam dimakan pakai biasanya dimakan pagi pakai susu itu cornflakes. Dia bentuknya macam emping kecil-kecil. Betul, ya. Kupikir apa lah ini kan, inilah malu bertanya sesat di jalan. Tapi kan awak jaga standing kan, awak jaga standing. Ku buka kotaknya kan, ku makan gitu aja kerak-keruk. Perempuan nenek yang sampingku dia bilang, anak muda yang men, ini lebih enak kalau pakai susu, pakai gula sedikit. Malu kan? Oh enggak, saya suka begini. Kamu mesti pakai susu. Okay. Iya, itulah sampai di London. Itulah ceritanya sampai di London. Jadi terkejut itu orang Padang. Sampai di London, dijemput oleh orang yang awak idolakan, Auh Kartahadimaja. Penulis terkenal yang pernah mendapat hadiah sastra dari Soeharto. Betul. Itu pecahan ratna. Dia sebagai apa? Menyambut. Ya, dia sebagai penyiar BBC. Sebenarnya BBC itu menjadikan dia sebagai lambang. Inilah BBC secara bahasa Indonesia. Ada seorang Auh Kartahadimaja, juga namanya Karlan Hadi. Dia pernah menjadi redaktur halaman sastra Mimbar Umum waktu di bawah Samsudin Manan. Nah, jadi kan saingan Mimbar Umum itu waspada. Jadi sama Auh udah jumpa dan semuanya banyak ngomong. Dia pun jadi terkesan, dia kan di bus, dalam perjalanan bus itu dari bandara ke BBC itu cukup jauh, berbicara mengenai soal dia agak heran kok aku bisa mengerti sastra Inggris, karena aku pernah belajar Charles Dickens, aku pernah belajar Sheridan, aku belajar Shakespeare dan sebagainya. Nah, dia kurang begitu tahu mengenai soal-soal seperti itu. Makanya dia bawa sampai ke BBC, langsung dikasih uang, istilahnya settling in grant dan gear allowance. Jadi uang untuk beli pakaian dan uang untuk mantapkan diri lah. Ya. Jadi apa yang ku bikin? Begitu dapat duit, aku ingat 110 pound. Ya Allah, mau kiamat dunia rasanya. Itu uang 110 pound sterling itu berapa juta rupiah waktu itu kan. Pergilah aku terus cari, aku pergi ke toko cari kemeja Aero. Waduh. Mana di Medan paling bisa pakai Smart. Zaman itu. Aero itu kan orang-orang kaya. Ya, betul. Dapatlah kemeja Aero. Rupanya itu buatan Amerika. Malam pertama aku pakai Aero itu tidur. Bikin piyama. Besok aku tulis surat ke Medan, ke kampung. Tadi malam aku tidur pakai kemeja Aero. Gemparlah satu kampung di Medan itu. Sinu ini hebat kali dia. Tidur pakai kemeja Aero katanya. Itulah dia. Itu. Jadi alhamdulillah di BBC siaran bahasa Indonesia ya, Bang? Indonesia. Terjadi berapa jam per hari itu? Waktu itu cuma setengah jam. Satu hari. Belakangan dinaikkan jadi 45 menit. Bahasa Melayu 15 menit. Gaji sama, apa semua sama. Nah, tapi karena kita punya minat, jadi aku suka olahraga. Aku nonton bola. Tiap hari Sabtu dapat tiket bola tuh nonton. Yang dari Melaya juga, siaran bahasa Melayu tak mau pergi, tiketnya kasih aku. Nanti aku bawa kawan dan semuanya. Aku bikin laporan, aku bikin untuk mereka satu, aku bikin untuk siaran bahasa Indonesia satu. Nah, kebetulan, ini satu kebetulan. Terjadi pergantian.
karena Auh pulang, ada namanya Rais Bahrimsa dari RRI pulang, ada Albert Parengkuan dari RRI pulang, Joko Sumarno meninggal dunia. Jadi tiba-tiba aku yang masih muda belia ini sudah menjadi senior. Aku yang jadi senior di situ. Jadi, nah, dan memang bikin terobosan. Jadi misalnya mereka belum pernah sekalipun bikin sandiwara. Dalam siaran bahasa Indonesia itu bikin sandiwara. Siaran setengah jam, 10 menit warta berita, 20 menit sandiwara. Aku bikin sandiwara, kisah seorang raja, yaitu Raja Inggris yang melepaskan tahta kerajaannya karena dia ingin kawin dengan janda dari Amerika. Oleh Simpson itu. Banyak orang tidak percaya waktu itu. Mereka menulis surat. Ini cerita, enggak, ini cerita. Jadi BBC tertarik melihat itu. Nah, kemudian tahun 1965 aku ditugaskan peluncuran kapal kru milik PN Timah, buatan Glasgow di Skotlandia. Di situ aku baru siap melaporkan, aku dipanggil pulang. Kenapa? Telah terjadi peristiwa di Indonesia G30S. 1966, itulah puncaknya itu. 1966, Piala Dunia di Inggris. Waktu itu BBC ingin menjalin kembali hubungan dengan RRI. Nah, jadi RRI bilang, oke, tetapi siaran laporan sepak bola Piala Dunia 1966, waktu itu bukan namanya Piala Dunia, namanya Jules Rimet. 1966, ya Jules Rimet, itu katanya mesti kami boleh merekamnya dan menyiarkannya kembali ke seluruh Indonesia. Wah, BBC itu baru bagus sekali. Kebetulan yang ikut datang ke Inggris waktu itu dalam rombongan PSSI, Kamarudin Panggabean. Aku bilang, ketua aku bilang, ketua mau duit. Mau lah. Satu kali wawancara 5 pound sterling. Tapi tiap hari mesti bikin wawancara sama aku. Bikin laporan kira-kira ini pertandingan ini. Dia bagus sekali lah. Dia mengerti sepak bola. Dan dia mengatakan dari hari pertama, aku yakin Inggris akan jadi juara. Dan betul Inggris jadi juara. Cuman ada masalah sama dia. Mereka ini ditampung dia, Jamiat Dalhar, kemudian sejumlah petinggi PSSI, tinggal di hotel di tengah kota. Nah, dia ini suka bersarung-sarung. Kain sarung, pagi-pagi dia di hotel itu jalan dari kamar ke kamar. Jadi dibilang oleh hotel itu, karena aku sampai pagi mesti ke hotel itu kan untuk merekam pandangan dia mengenai pertandingan hari sebelumnya. Jadi hotel bilang, kamu bisa kasih tahu nggak sama bapak yang itu, tuan yang itu, janganlah pakai kain sarung, pakai singlet, kemana-mana. Jangan. Udah, aku kasih tahu. Lah kenapa tidak? Kata ini terhormat ini. Mereka tuh lihat kau tuh perempuan tuh pakai miniskirt kan, zaman itu miniskirt pendek-pendek itu lain bilang. Itu namanya rok pendek itu oke, tapi tak pakai kain sarung janganlah. Oke, udah. Nanti besoknya hotel bilang tolonglah kasih tahu. Kenapa? Janganlah tempat air minum itu saban hari dibawanya ke WC. Rupanya itu cebok. Nah, dia tak bisa pakai kertas. Ya, aduh. Aku pikir di si Kamarudin Panggabean lebih hebat ya. Memang hebat. Jadi selama Piala Dunia 2 minggu itu bayangkan 14 kali 5 pound sterling dia yang paling banyak pemasukannya waktu itu dari BBC. Nah, karena itu aku dapat penghargaan yang tinggi sekali dari BBC. Karena apa? Di seluruh Indonesia pun itu koran-koran juga penuh dengan pemberitaan. Wah, Ibu Hayat melaporkan begini. Pokoknya ya kita dilagu sedikit lah. Karena orang sastra itu kadang-kadang tidak dia langsung gitu kan. Ada cerita-cerita yang kita tampilkan. Ada satu yang aku ingat dari abang dulu. Abang dulu pernah memperagakan waktu aku wawancara abang di radio, ya, dulu. Itu abang hafal semua nama-nama pemain, SMS apa segala macam. Sampai sekarang masih hafal, Bang? Masalah kan penjaga gawang tuh kan Kliwon. Dia pakai Erasmik itu. Kalau hari panas meleleh itu. Dan dia makanya dia jarang nangkap bola karena dulu penjaga gawang tidak pakai sarung tangan. Nah, jadi kalau itu bekas minyak rambut itu licin kan. Jadi dia main tinju aja tuh. Penjaga gawang Kliwon. Bek kanan Rashid. Bek kiri Buyung Bahrum. Nah, gelandang kanan Ramlan Yatim kapten. Poros halang tengah Idris. Nah, di kiri si Cornel, polisi. Sayap kanan Samsudin. Kanan dalam Sunario, di tengah Ramli Yatim. Paling hebat kalau nyundul bola. Kiri dalam istilahnya itu Yusuf Siregar. Kiri luar Ahmad Kadir. Mana bisa terlupa? Karena apa? Barangkali reporter sepak bola yang terbaik di Indonesia yang pernah ada itu adalah Rinaldi. Dari Medan. Dialah yang menciptakan istilah perangkap offside. Nah, dia selalu mendengarkan dia kan dengan suaranya yang begitu enak. Waktu
kebetulan Asian Games di New Delhi, aku tugaskan dari Radio Australia, jumpa dia. Wah, aku bilang, Bang, aku tetap anggap abang sebagai panutan. Ah, tidaklah, katanya. Orang bicara NUM, ya itu lain, Bang. Bahwa aku tuh tidak hanya hiburan, tapi juga politik, olahraga, dan sebagainya, itu lain. Tapi ini kita bicara mengenai soal apa yang telah abang lakukan dulu. Aku betul-betul sangat berhutang budi. Itu Rinaldi itu luar biasa. Nah, di situ, jadi nama tuh naik lah. Nama tuh naik. Jadi tapi kan begitu, kita mengembangkan sayap. Siaran cuma 30 menit, kemudian 45 menit. Tak cukup rasanya untuk menyalurkan keinginan. Sementara itu sudah mulai dipakai oleh siaran bahasa Inggris. Ya. Mulai sering dibawa, karena mereka nanti ingin bicara, bagaimana kalian, kalau aku suka cerita mereka tertarik. Bahwa kita mandi sungai, itu aku bilang di kampung aku, hampir semua orang itu mandinya di sungai. Nah, bagaimana itu privasi? Oh, nggak ada, aku bilang. Laki-laki di sebelah hulu sedikit, perempuan agak ke hilir sedikit. Lalu, nah, aku tunjukkan, aku bikin peragaan. Kalau kita kan pakai handuk tuh, tapi bukan handuk. Itu biasanya bekas kantong tepung dari Australia. Itu dicuci belacu itu, lalu dijahit pinggirnya, itu dijadikan kain basah sama handuk. Jadi kita jalan ke air pelan-pelan, lalu kita angkat kain basah ini, badan kita masuk ke dalam air. Jadi tak terlihatlah aurat kita. Nah, begitu. Mereka tuh heran kali. Jadi cerita-cerita seperti ini, itu dianggap sebagai yang hebat bagi mereka. Itulah inovasi kita, kemampuan kita berinovasi. Jadi sering diundang untuk diwawancarai mengenai soal-soal yang aneh-aneh lah di Indonesia. Misalnya cari kutu. Aku bilang itu satu kehormatan. Makku itu dulu pernah sedih karena tidak punya kutu. Padahal di Medan itu penting sekali punya kutu, karena itu bagian dari sosialisasi, itu bagian dari silaturahmi, cari kutu, gantian. Kadang-kadang beleret-leret itu. Iya, betul, di anak tangga itu kan, duduk yang tangga sore bersembang. Mereka heran, jadi ya naiklah. Tapi karena merasa kurang penyaluran, hanya 45 menit. Karena orang lain juga mesti punya acara. Masa kita mau borong sendiri? Ya, betul. Maka aku putuskan tahun 67, yang sangat mengecewakan BBC adalah aku pindah ke Australia. Karena Australia siarannya lebih panjang. Abang melamar ditawari atau apa? Waktu pertama itu aku melamar. Begitu melamar langsung diterima. 67, jadi dengan berat hati aku pergi ke BBC, aku bilang terima kasih banyak. Udah dong, waduh, please don't. Enggak. Tapi udahlah. Akhirnya pulang di Medan sebulan, berangkat ke Australia. Nah, sampai di Australia, siaran itu 9 jam sehari. Jadi kan bisa macam-macam. Ya, dapat acara musik, dapat acara olahraga, dapat acara politik. Waktu itu agak keras di Australia, itu semua politik itu harus datangnya dari bagian sentral Radio Australia, dari orang-orang Australia lah. Dalam bahasa Inggris terjemahkan bahasa Indonesia. Aku mendesak bahwa aku bisa bikin dalam bahasa Indonesia tanpa harus menerjemahkan dari bahasa Inggris. Begitulah, naiklah itu I Love You Mr. Mahmud, timbulnya di sana lah itu. Di situ ya. Jadi, dan itu karena lebih panjang kan. Tadi aku baru baca lagi bersih-bersih kan, ada guntingan koran Suara Pembaruan untuk apa yang mengatakan bahwa Radio Australia punya pendengar 18 juta di Indonesia. Waktu itulah, tahun-tahun itu. Kami menerima surat 300.000 setiap tahun. Itu surat ya. Kalau sekarang kan email. Surat 300.000 setiap tahun. Termasuk populernya itu. Termasuk aku dulu, Bang. Kirim kartu pos, minta lagu. Minta buku pelajaran bahasa Inggris. Ya, nah, di situ juga di Radio Australia juga bikin semacam terobosan-terobosan ya. Misalnya dikirim keluar, kamu bisa bikin laporan pandangan mata. Oh, bisa. Ini mau peluncuran roket ya, satelit Australia yang pertama. Oke, bisa memang berhasil dan sebagainya. Kemudian ada pertandingan sepak bola, Piala Dunia misalnya. Oh, bisa aku bilang laporan pandangan mata. Karena udah mendengarkan Rinaldi. Bikin memang jadi gempar. Tempo menuliskan. Ini lain dibandingkan dengan pelapor-pelapor di Indonesia, reporter Indonesia lain. Dia berikan latar belakang. Itu cerita Tempo waktu itu. Ya kita, karena menurut Kepala Perwakilan Radio Australia di Jakarta, orang Australia itu waktu Piala Dunia itu katanya, dia keliling di Cikini, itu satu radio itu 40 orang katanya dengerin kau ini. Ya bagus lah. Jadi, jadi itu kan kesalahan. Ilustrasi sedikit. Pada saat itu kan 60-an sekian. Ya. 60-an sekian itu setelah Gestapo.
Nah, pada saat itu kan kita dulu, kenapa aku juga sering menulis kartu pos untuk meminta lagu? Karena kita nggak bisa dapat plat. Nggak dapat kita lagu-lagu ini di Indonesia. Dulu dilarang, Bang. Segala plat, segala bentuk rekaman musik itu tidak boleh masuk. Padahal waktu itu kita lagi seluruh orang tergila-gila dengan lagu-lagu The Beatles. Jadi kadang-kadang minta diputarkan lagu itu. Nah, udah itu mulailah menghafal ya. Nah, sekedar untuk menyegarkan ingatan. Pada waktu itu di Indonesia, seluruh penyiar radio Australia itu dikenal orang. Mungkin bukan aku saja, banyak kawan yang lain. Misalnya yang mungkin sepantaran abang ya, atau mungkin di bawah abang atau di atas abang, itu Ebet Kadarusman misalnya. Oh, di atas, dia di atas. Dia lebih dahulu ya. Nah, siapa lagi bang saat itu ya? Ya, itu tentu dulu itu ada, kalau anak Medan ada Sadarudin Munir dari Jalan Ismailiyah. Tapi dia lebih banyak hanya di berita. Jadi tidak ada. Belakangan dia memang coba-coba juga bikin acara-acara musik dan sebagainya. Tapi kalau Ebet kemudian dia pindah ke Indonesia, dia buat Salam Canda itu 3 tahun di televisi. Belum ada tuh acara seperti itu sampai 3 tahun. Nah, cuman Ebet titik beratnya adalah di persoalan hiburan. Aku hiburan dengan juga politik dan olahraga. Nah, itu jadi kan ya itu yang membedakan sedikit, sehingga ketika di Radio Australia itu barangkali dia tahu ya, kalau ada apa-apa yang dikirim akulah. Kalau datang menteri, datang ini, datang itu, semuanya itu dikirim. Kalau ke luar negeri, apakah itu Olimpiade, apakah Southeast Asia Games atau Asian Games, ya itu aku yang dikirim keluar. Karena kalau aku dikirim, aku bisa bikin laporan dalam 2 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga. Nah, itu kesalahan terbesar aku barangkali. Tahun 70, tiba-tiba telegram datang dari BBC. Karena mereka tahu sudah menjelang akhir kontrak pertama. Dia bilang, dipersilakan untuk bergabung kembali dengan BBC. Nah, inilah masalahnya, aku merasa termakan budi waktu diterima oleh BBC ketika keadaan terjepit di Medan dari segi ekonomi, dari segi politik, dari aku merasa, aduh, aku pergi ke ABC, Radio Australia bilang, jangan dong. Aku bilang, aku udah terlanjur, aku begini. Akhirnya berangkat juga lah. Balik lagi? Ke London. Balik lagi, tahun 70 itu balik. Setelah 6 bulan di Medan, berangkat 70. Tapi tak bisa menyesuaikan diri. Setelah Melbourne yang tenang, udaranya tidak se-ekstrim seperti di Inggris. Akhirnya baru 2 tahun, aku datangi pimpinan, aku bilang, aku minta maaf. Aku mau pulang ke Medan. Begitu, dia sedih lah kan. Tapi begitu Radio Australia dengar aku mau pulang ke Medan, mereka langsung katakan, kenapa nggak gabung kembali dengan kami? Berangkatlah aku ke Radio Australia, balik lagi. Gabung, ya kita bikin terobosan-terobosan baru lagi di Radio Australia.